Selamat malam. Malam ini kita akan membahas tentang bagaimana tentara Jepang pada awal tahun 42 mencapai Indonesia dan membuat Belanda menyerah tanpa syarat pada bulan Maret 1942. Jepang datang ke Indonesia melalui Biak. Sesudah menaklukkan Pulau Biak dan menaklukkan seluruh Maluku pada awal Januari 1942, mereka kemudian mengarahkan armadanya ke Tarakan di Kalimantan. Dari Tarakan, perlawanan hanya kecil, mereka mengarah ke selatan, menaklukkan Banjarmasin, Samarinda, dan yang paling utama kota Balikpapan, karena itu merupakan kota penghasil minyak. Baru mereka kemudian bergerak ke barat ke arah Pontianak dan sekitarnya. Pada Februari mereka bergerak ke Sumatera, menundukkan Palembang, Riau, dan yang paling utama dengan pasukan payung menerjunkan di daerah Pelaju untuk menguasai ladang-ladang kilang-kilang minyak di sana. Sesudah itu baru mereka mulai bergerak ke Pulau Jawa. Awal Maret 1942, Jepang mendarat di Pulau Jawa dari 3 jurusan. Di Jawa Timur mereka berlabuh di Rembang. Sesudah sampai di Rembang, para pasukan darat, angkatan darat, mengarah ke timur menuju Pasuruan dan Surabaya. Karena di Surabaya ada pangkalan angkatan laut Belanda yang kuat di sana. Di Jawa Barat, mereka mendarat di Eretan Kulon di Indramayu. Terus mereka mengarah ke selatan ke Subang, menuju arah Bandung dan Batavia atau Jakarta. Terus di Banten, mereka mendarat di Banten, mengarah ke Batavia juga. Pada awal Maret 1942, ketika mendapat kabar tentang pendaratan Jepang di beberapa titik di Pulau Jawa, Gubernur Jenderal Belanda waktu itu, Tjarda von Starkerbosch, beserta Panglima Belanda di Jawa, yaitu Jenderal Terpurten, menyatakan bahwa Batavia ini kota terbuka, berarti para tentara Belanda dan Kenil tidak akan mempertahankan kota Batavia tersebut. Mereka melarikan diri ke Bandung. Jepang terus mengarah ke selatan dan sampai akhirnya di daerah Kalijati, Subang. Di sana mereka mengultimatum Gubernur Jenderal Belanda Tjarda von Starkerbosch di Bandung, bahwasanya kalau tidak menyerah tanpa syarat, kota Lembang dan Bandung akan dibom habis oleh para tentara Jepang. Dan tentara-tentara Belanda dan Kenil yang tertangkap tidak akan diampuni, akan dipenggal semuanya atau ditembak. Akhirnya Gubernur Jenderal Tjarda von Starkerbosch beserta panglimanya Jenderal Terpurten datang ke Kalijati, Subang, dan pada tanggal 8 Maret 1942 menandatangani penyerahan tanpa syarat tentara Belanda di Indonesia. Sementara wakil Gubernur Jenderal Belanda yaitu Dr. Van Mook beserta yang lain-lain sempat melarikan diri ke kota Brisbane di Australia. Termasuk salah satu yang ikut melarikan diri yaitu yang orang Indonesia yang bernama Aryo Sujono dan Lukman Jaya Diningrat. Mereka ini selama ini sudah bekerja untuk pemerintah Belanda. Aryo Sujono ini. Sehabis itu, para tentara Belanda di Indonesia langsung dilucuti dan dimasukkan ke kamp interniran.
orang Indonesia banyak yang terheran-heran ketika tentara Jepang berhasil mengalahkan Belanda. Kok bisa ya orang Asia berbadan pendek, bermata sipit mengalahkan orang Eropa kulit putih? Karena selama ini Belanda dengan sombongnya bilang orang Indonesia tidak bisa mengalahkan orang Eropa, orang kulit putih, terutama orang Belanda. Jadi orang Indonesia banyak yang terheran-heran. Pada tahun 42 itulah dimulai era baru pendudukan Jepang di Indonesia. Dan pada tahun 1943 mereka mulai melatih para pemuda kita melalui pembentukan peta dan heiho, karena mereka juga sudah mulai terdesak di Malaya, di Burma, di Filipina. Nah, untuk sementara ini di Indonesia mereka masih kuat. Sementara pemerintahan Belanda di pengasingan di Australia terus dengan gencar mencoba melakukan perlawanan, tapi tanpa hasil. Mereka tidak punya kekuatan apa-apa. Ternyata tentara Belanda tuh dengan gampang menyerah ke tentara Jepang. Sama seperti ketika tahun 40, ketika cuma 5 hari untuk tentara Jerman menaklukkan seluruh negeri Belanda tersebut, tanpa boleh dibilang perlawanannya tidak sehebat seperti yang diperkirakan. Jadi pemerintah pendudukan Jepang pun pada waktu itu mulai membebaskan tokoh-tokoh pergerakan nasional yang selama ini dipenjara, termasuk trio Bung Karno, Bung Hatta, dan Sultan Syahrir. Dan Laksamana Maeda pun menjanjikan akan kemerdekaan untuk Indonesia pada tahun-tahun tersebut. Jadi dengan datangnya Jepang ke Indonesia pada tahun 42 mematahkan mitos bahwa orang Eropa ini tidak terkalahkan, dan terbukti hanya kecil perlawanan yang dilakukan tentara Belanda terhadap kedatangan para tentara Jepang ini. Jadi ini pelajaran buat kita bahwa dengan ilmu, teknologi, dan semangat apapun bisa kita lakukan. Contohnya Jepang ini, walaupun mereka akhirnya dikalahkan karena terlalu luas front mereka. Sementara mereka di Asia ini dikeroyok boleh dibilang oleh pasukan gabungan Inggris, Amerika, Australia, termasuk dari Kanada, dari India, dari Nepal. Karena di dalam barisan tentara Inggris, terutama yang bertempur di Malaya dan Burma, itu banyak orang-orang India dan Nepal, termasuk yang dari Kanada, yang dari Australia, dari New Zealand. Jadi itulah mitosnya. Selama 350 tahun Belanda bisa berkuasa di Indonesia, menyedot banyak sumber daya kita. Sampai tahun 45 pun Ratu Belanda Wilhelmina tidak pernah rela untuk membiarkan Indonesia merdeka. Makanya kita baru-baru benar-benar merdeka ketika tahun 50, sesudah 2 agresi militer Belanda terhadap kita, dan juga 4 perundingan. Perundingan Linggarjati, Drumroyen, Renville di atas kapal perang Amerika Renville itu, dan yang terakhir KMB, Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Akhirnya baru kita bisa jadi merdeka 100%. Itu pun dalam tanda kutip bentuk negaranya Indonesia Republik Indonesia Serikat atau RIS. Baru beberapa tahun kemudian berubah lagi jadi Republik Kesatuan Indonesia. Jadi sekian dulu mengenai pendaratan Jepang di Indonesia.
Sampai bertemu lagi.